Surga atau fata morgana, rahasia di balik amal yang tidak ikhlas. Bayangkan bila setelah mati kita melangkah menuju gerbang surga dengan penuh keyakinan, hanya untuk mendapati bahwa semua keindahan yang kita lihat hanyalah fata morgana dari amal yang tak pernah ikhlas. Kisah fata morgana surga para pendosa menyingkap perjalanan jiwa-jiwa yang merasa pasti masuk surga, namun akhirnya dipaksa bercermin pada dosa dan kesombongan mereka sendiri. Akankah mereka menemukan rahmat sejati atau selamanya terjebak dalam ilusi? Jangan lewatkan kisah penuh makna ini, dan sebelum kita mulai, dukung terus dengan subscribe channel Ruang Tafsir, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah lain yang syarat pelajaran hidup dan renungan mendalam. Jalan menuju gerbang, Raka terbangun dalam gelap yang tak berujung. Ia tidak merasakan tubuhnya, hanya kesadaran yang melayang. Tiba-tiba cahaya samar muncul di kejauhan, membentuk jalan panjang yang berkilau. Nafasnya tercekat, ia tidak tahu apakah ini mimpi, atau kenyataan setelah kematian. Namun jauh di dalam hatinya, ia yakin, inilah jalan menuju surga yang dijanjikan. Di sisi lain jalan cahaya itu, Nisa berjalan pelan dengan wajah penuh ketenangan semu. Ia menatap pakaiannya yang kini bersih putih berkilau, berbeda dari kain sederhana yang ia kenakan di dunia. Hatinya dipenuhi keyakinan, semua ibadahnya, doa malamnya, dan tangisnya pasti sudah dicatat. Dengan senyum kecil, ia berbisik lirih, "Aku akan segera bertemu nikmat abadi dari Allah." Tidak jauh di belakang, seorang pria parubaya muncul dengan jubah megah, Harun namanya. Senyum puas tergambar di bibirnya. Ia pernah dikenal sebagai dermawan besar, pemilik yayasan, penyantun anak yatim. Ia menatap sekeliling sambil mengangguk bangga, seolah berkata kepada dirinya sendiri, beginilah balasan bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan kebaikan. Jalan cahaya itu panjang, seolah tiada ujung. Ketiganya akhirnya bertemu di pertengahan, saling terkejut melihat wajah yang sama-sama dikenali dari dunia. Raka menyapa dengan suara penuh wibawa, "Kita dipertemukan lagi di jalan menuju surga. Bukankah ini tanda bahwa Allah ridho pada kita?" Nisa tersenyum dan mengangguk, sementara Harun menepuk dadanya dengan bangga. Mereka bertiga melangkah bersama. Di sepanjang jalan, terdengar lantunan suara indah menyerupai ayat-ayat suci yang melayang di udara. Cahaya di sekeliling begitu hangat, seakan membelai jiwa mereka. Setiap langkah terasa ringan, seolah bumi lenyap di bawah kaki. Raka menatap ke depan dengan penuh percaya diri, inilah buah dari perjuangan kita di dunia. Namun, dalam diam, ada bisikan halus yang menyelinap di hati masing-masing. Bisikan itu bukan ancaman, melainkan pertanyaan yang menusuk, apakah benar amalmu ikhlas? Apakah kau benar-benar bersih dari dosa? Raka mengibaskan kepala, mengusir suara itu. Nisa menutup telinga, pura-pura tak mendengarnya. Harun malah menertawakan suara itu, menganggapnya ujian kecil yang tak berarti. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya tampaklah gerbang raksasa dari emas murni, menjulang tinggi seolah menembus langit. Permukaannya berkilau, memantulkan wajah mereka dengan cahaya menyilaukan. Gerbang itu dihiasi ukiran indah, dan dari baliknya keluar aroma harum yang menenangkan. Mereka terpesona, mata tak berkedip menatap pintu yang diyakini sebagai jalan masuk ke surga. Raka menegakkan tubuh, dadanya membusung. Ia tersenyum angkuh pada Nisa dan Harun. "Aku sering mengajarkan orang tentang jalan kebenaran. Layaklah aku dipanggil lebih dulu masuk ke sana," katanya penuh percaya diri. Nisa menjawab dengan suara lembut tapi mengandung kesombongan, "Bukankah aku selalu menjaga ibadahku? Surga memang sudah tertulis untukku." Harun tertawa lantang, "Dan aku, yang telah memberi harta begitu banyak, bukankah kuncinya ada di tanganku?" Tanpa ragu, mereka mendekati gerbang itu. Cahaya semakin terang, begitu kuat hingga membuat mata mereka hampir buta. Namun, bukannya mundur, mereka justru semakin bersemangat. Raka mengangkat tangannya, Nisa berdoa penuh keyakinan, Harun melangkah mantap. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati mereka bahwa inilah awal dari kenikmatan abadi. Perlahan, gerbang itu mulai terbuka. Suara dentuman halus terdengar, seperti gema ribuan lonceng yang berguncang di langit. Dari celah pintu, terpancar cahaya yang jauh lebih kuat, seakan menyambut mereka. Wajah mereka bersinar penuh kebanggaan. Mereka yakin, inilah akhir dari perjalanan panjang di dunia. Namun tanpa mereka sadari,
Langkah pertama yang akan mereka ambil di balik gerbang itu bukan menuju kenikmatan abadi, melainkan menuju fatamorgana yang penuh tipu daya. Surga yang menipu. Gerbang emas terbuka sepenuhnya, dan cahaya menyelimuti Raka, Nisa, serta Harun. Mereka menutupi wajahnya sejenak, lalu melangkah masuk dengan penuh kebanggaan. Begitu melewati ambang pintu, pemandangan menakjubkan terbentang di depan mata, taman hijau seluas mata memandang, dipenuhi bunga berwarna-warni yang tak pernah mereka lihat di dunia. Sungai-sungai jernih mengalir dengan suara gemericik menenangkan, sementara burung-burung berkicau dengan nada yang begitu indah. Raka menatap ke sekeliling, hatinya dipenuhi rasa puas. Lihatlah, inilah balasan bagi orang yang berjuang menegakkan kebaikan, katanya dengan suara lantang. Nisa mengangkat tangannya, meneteskan air mata haru, terima kasih, ya Allah, atas surgamu ini. Harun bahkan sujud, mencium tanah yang berkilauan bagai kristal, sambil berkata, harta yang aku nafkahkan tidak sia-sia. Semua ini pantas untukku. Mereka berjalan lebih dalam, menemukan istana megah berdiri di tengah taman. Dindingnya dari emas murni, pilar-pilarnya berlapis perak, dan permadani permata menghiasi lantai. Pelayan-pelayan tampak muncul, mengenakan pakaian putih berkilau, menunduk hormat seakan menyambut kedatangan mereka. Senyum lebar terukir di wajah ketiganya, ini adalah mimpi surga yang selama ini mereka bayangkan. Di sebuah meja panjang, hidangan berlimpah tersaji. Buah-buahan segar, daging yang dipanggang sempurna, dan minuman dari gelas kristal yang memantulkan cahaya. Raka meraih sebuah buah berwarna ungu yang tampak begitu segar. Ia menggigitnya dengan penuh selera, namun alisnya berkerut. Rasanya hambar, seolah ia hanya menggigit udara. Ia menoleh pada Nisa dan Harun, tapi keduanya tampak menikmati tanpa ragu. Nisa meraih segelas air bening, meneguknya dengan penuh semangat. Namun saat cairan itu mengalir di tenggorokannya, rasa hausnya justru tak hilang. Ia meneguk lagi, dan lagi, tapi dahaga tetap mencekik kerongkongan. Senyumnya perlahan memudar, tangannya bergetar, dan ia menoleh pada Raka. Kenapa, rasanya tidak seperti yang kubayangkan? Bisiknya lirih. Harun, yang sejak tadi tertawa puas, mengambil sepotong daging panggang dari meja. Namun ketika ia mengunyah, rasa daging itu datar, bahkan seperti abu yang meluruh di lidahnya. Ia menghentikan kunyahan, matanya melebar. Dengan cepat ia menaruh kembali potongan itu ke piring, wajahnya mulai pucat. Ada yang aneh, sangat aneh, gumamnya. Mereka bertiga menatap satu sama lain, dan keheningan yang ganjil melingkupi ruangan megah itu. Tawa para pelayan yang tadi terdengar ramah kini terdengar kosong, bagai gema yang dipaksakan. Burung-burung yang berkicau di taman mendadak suaranya nyaring dan melukai telinga. Keindahan surga yang tadinya menenangkan, kini terasa seperti topeng tipis yang menutupi sesuatu yang kelam. Raka berdiri, menatap istana itu dengan mata tajam. Cahaya emas di dinding perlahan bergetar, seperti fatamorgana yang bergoyang di padang pasir. Bayangan wajahnya sendiri di pilar. Perak tampak retak, pecah menjadi potongan-potongan aneh. Nisa merasakan dadanya sesak, sementara Harun mulai berkeringat dingin. Suasana yang semula penuh sukacita kini berubah menjadi kegelisahan yang menyesakkan dada. Mereka mencoba menenangkan diri. Nisa berkata dengan suara gemetar, mungkin ini hanya ujian kecil. Sebelum surga sejati, Allah ingin menguji kesabaran kita. Raka mengangguk cepat, meski wajahnya menahan keresahan. Harun berusaha tersenyum, tapi matanya menyimpan ketakutan. Mereka menutupi rasa ragu dengan keyakinan semu, tak mau mengakui bahwa ada sesuatu yang salah dengan surga yang mereka masuki. Namun jauh di lubuk hati, mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Nikmat yang mereka genggam hanyalah bayangan kosong. Surga yang mereka lihat begitu megah, tapi hatinya terasa hampa. Dan sebelum mereka sempat menemukan jawaban, cahaya di atas mereka bergetar semakin kuat, seakan ada kebenaran besar yang siap disingkap, mengguncang keyakinan yang mereka bangun selama ini. Titik. Penjaga gerbang. Langit di atas mereka bergetar, cahaya keemasan yang tadi menenangkan kini berganti dengan kilatan merah dan hitam. Raka, Nisa, dan Harun berdiri kaku, mata mereka menatap ke sekeliling dengan cemas. Keindahan yang semula menawan berubah perlahan menjadi menakutkan. Udara yang tadi segar kini berat, seolah ada beban tak terlihat yang menekan dada mereka. Dari kejauhan, langkah kaki terdengar. Pelan, tapi mantap,
seperti gema yang datang dari segala arah. Ketiga orang itu saling berpandangan, tak ada yang berani berkata. Semakin lama, suara langkah itu semakin jelas, hingga akhirnya sosok bercahaya muncul di hadapan mereka. Tingginya menjulang, wajahnya tak bisa dikenali, hanya sinar putih keperakan yang menutupi seluruh rupanya. Sosok itu berhenti di depan mereka. Suaranya bergema dalam keheningan, berat dan menusuk hati. Apa kalian yakin ini surga yang dijanjikan? Apa kalian yakin amal kalian sudah membawa kalian ke tempat yang kekal? Pertanyaan itu membuat bulu kuduk Raka, Nisa, dan Harun berdiri. Raka mencoba menguasai diri. Ia melangkah maju, menegakkan tubuh dengan keangkuhan yang tersisa. Aku telah banyak mengajarkan kebaikan. Aku memimpin doa, aku membimbing umat. Bukankah itu bukti bahwa Allah meridhoiku? Suaranya lantang, meski ada getar tipis yang berusaha ia sembunyikan. Nisa tak mau kalah. Ia memeluk dirinya, matanya berkilat dengan keyakinan yang ia paksakan. Aku beribadah sepanjang malam. Aku menjaga auratku, aku membaca ayat-ayat Allah setiap hari. Bagaimana mungkin aku tidak layak berada di surga? Katanya penuh emosi, meski suaranya terdengar lebih seperti pembelaan daripada keyakinan. Harun mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Aku mendermakan hartaku. Aku membangun masjid, menyantuni yatim, memberi makan fakir miskin. Jika bukan aku yang berhak atas surga, siapa lagi? Katanya, suaranya bergema keras, seakan ingin menutupi ketakutannya sendiri. Sosok bercahaya itu mendengarkan tanpa memotong. Setelah ketiganya selesai membela diri, ia mengeluarkan suara seperti helaan nafas panjang, namun penuh kepedihan. Kalian menyebut amal, tapi lupa pada hati. Kalian menyebut ibadah, tapi lupa pada niat. Kalian menyebut derma, tapi lupa pada keikhlasan. Semua yang kalian banggakan, hanyalah bayangan tanpa ruh. Tiba-tiba, cahaya di sekeliling mereka bergetar semakin kuat. Istana emas di belakang mereka berguncang, sungai jernih beriak dengan warna keruh, dan taman indah yang tadi penuh bunga kini mulai meranggas satu persatu. Burung-burung berhenti berkicau, pelayan-pelayan lenyap seperti asap. Yang tersisa hanyalah keheningan menakutkan. Nisa memegangi dadanya, air mata mulai mengalir. Tidak, ini tidak mungkin. Aku sudah beribadah, aku sudah berjuang, kenapa semua ini terasa palsu? Raka menggertakkan giginya, wajahnya merah padam. Ini ujian. Surga sejati menantikan kita setelah ini. Harun berusaha berlari menuju istana emas, tapi bangunan itu retak dan runtuh menjadi debu di hadapannya. Sosok bercahaya itu mengangkat tangannya, dan suara menggema memenuhi ruang. Apa yang kalian lihat adalah cermin dari hati kalian sendiri. Surga tidak bisa dibeli dengan kesombongan. Amal tanpa ikhlas hanyalah fata morgana. Inilah bayangan yang kalian ciptakan sendiri, dan inilah tempat kalian terjebak, sampai kalian mau melihat kebenaran. Cermin jiwa. Setelah suara itu menggema, tanah di bawah kaki mereka bergetar. Dari udara yang kosong, muncul sebuah cermin raksasa. Bingkainya dari cahaya, namun permukaannya gelap pekat, seolah menyimpan rahasia kelam yang tak ingin terlihat. Raka, Nisa, dan Harun menatapnya dengan ketakutan. Mereka merasa cermin itu bukan sekadar benda, melainkan pintu untuk membuka sisi terdalam dari diri mereka. Sosok bercahaya menunjuk ke arah Raka. Engkau yang merasa pemimpin kebaikan, lihatlah siapa dirimu sebenarnya. Permukaan cermin beriak, lalu menampilkan bayangan Raka saat hidup di dunia. Ia berdiri di mimbar, berbicara penuh semangat, wajahnya teduh, kata-katanya indah. Orang-orang menangis mendengar ceramahnya. Namun perlahan bayangan itu bergeser, Raka terlihat menyalahgunakan kepercayaan, berkhianat, dan terjerat dosa yang ia sembunyikan di balik senyumnya. Raka terhuyung mundur, wajahnya memucat. Tidak, itu bukan aku, itu fitnah. Teriaknya, namun cermin menunjukkan lebih jelas, saat ia berdoa, pikirannya sibuk memikirkan pujian manusia. Saat ia menolong orang lain, hatinya menuntut balasan. Sosok bercahaya berujar dengan tenang namun menusuk, engkau tak pernah menipu manusia, Raka, engkau hanya menipu dirimu sendiri. Kini giliran Nisa, cermin kembali beriak, menampakkan dirinya yang tampak khusyuk sholat di malam hari, meneteskan air mata dalam doa. Namun layar itu kemudian pecah, memperlihatkan wajahnya yang dipenuhi kebencian kepada sesama. Ia tersenyum di depan, namun di belakang lidahnya melukai orang lain, hatinya iri pada keberhasilan orang lain. Nisa jatuh berlutut,
menutup telinganya sambil menangis. Tidak, aku sudah berusaha menjaga ibadahku. Aku membaca ayat-ayat-Mu, ya Allah. Kenapa aku harus melihat ini? Tangisnya pecah, tapi cermin tak berhenti. Ia diperlihatkan wajahnya saat iri hati membakar, membuat doa-doanya hampa. Suara bercahaya itu kembali terdengar, ibadahmu tak sampai padaku jika hatimu masih kotor dengan benci. Harun mencoba mundur, namun cermin itu menariknya maju seolah magnet. Permukaan gelap menampilkan dirinya ketika memberi sedekah besar di depan banyak orang. Senyumnya lebar, tangannya terbuka, orang-orang memujinya. Namun bayangan itu kemudian memudar, memperlihatkan niat tersembunyi, keinginannya untuk dipuji, kebanggaannya saat namanya disebut-sebut, dan rasa jijiknya saat memberi tanpa disaksikan siapapun. Harun menjerit marah. Aku sudah membangun masjid. Aku memberi makan anak yatim. Apa salahku? Tetapi cermin menampakkan detik-detik di mana sedekahnya berubah jadi debu, melayang hilang karena ria. Sosok bercahaya berkata, amal yang tidak kau tujukan pada Allah hanyalah bangunan kosong, runtuh sebelum sempat berdiri. Ketiganya kini terduduk lemas, wajah mereka pucat, air mata bercucuran. Semua kebanggaan yang mereka ucapkan sebelumnya runtuh bersama gambaran di cermin. Keindahan taman surga Fatamorgana semakin pudar. Pohon-pohon meranggas, air sungai mengering, istana emas berubah menjadi reruntuhan debu. Keheningan panjang menyelimuti tempat itu. Raka menunduk, tangannya gemetar. Nisa menangis tanpa suara, hanya isakan tertahan yang menyayat hati. Harun menatap kosong ke arah cermin yang kini kembali hitam, seolah menelan semua bayangan dosa mereka. Hati mereka dihantam kenyataan pahit, surga yang mereka rasakan hanyalah bayangan diri, bukan janji sejati dari Allah. Sosok bercahaya itu mengucapkan kata terakhir malam itu, suaranya tegas namun penuh kepedihan, inilah wajah jiwa kalian. Fatamorgana ini hanyalah pantulan. Jika hati kalian kering, maka surga yang kalian bayangkan juga kering. Kebenaran tidak bisa kalian elak, dan kalian belum layak melewati gerbang berikutnya. Titik. Fatamorgana yang pudar. Setelah cermin raksasa itu menghilang, tempat yang tadinya menyerupai surga kini benar-benar berubah menjadi padang tandus. Langit yang semula terang benderang berubah kelabu, diselimuti awan pekat. Tanah di bawah kaki mereka retak-retak, kering, seolah tidak pernah mengenal air. Raka, Nisa, dan Harun berdiri terpaku, menatap kehancuran itu dengan wajah hampa. Suasana sepi, hanya angin panas yang berdesir membawa debu. Raka menundukkan kepala, tangannya mengepal. Ia tidak lagi berteriak, hanya gemetar menahan rasa malu. Nisa tersungkur, air matanya menetes membasahi pasir. Harun menatap kosong, seakan tak percaya semua yang ia bangun selama ini berakhir menjadi abu. Sosok bercahaya itu masih berdiri tegak di depan mereka. Kali ini suaranya lembut, tapi menembus jantung. Inilah kenyataan yang kalian tolak. Surga yang kalian lihat hanyalah bayangan dari kesombongan kalian sendiri. Amal tanpa ikhlas adalah Fatamorgana. Kalian berjalan jauh untuk mengejarnya, hanya untuk menemukan kehampaan. Raka mengangkat wajahnya, berlinang air mata. Apakah tidak ada harapan lagi bagiku? Bukankah aku pernah berdoa, pernah mengajar orang? Apakah semua itu benar-benar sia-sia? Suaranya pecah, penuh penyesalan yang terlambat. Nisa menjerit lirih, aku ingin kembali. Aku ingin memperbaiki hatiku. Aku ingin beribadah tanpa benci. Tolong, ya Allah, beri aku satu kesempatan lagi. Tangannya terulur, seolah berharap waktu bisa diputar ulang. Namun hanya keheningan yang menjawab, dan tanah tandus tetap dingin di bawah telapak tangannya. Harun jatuh terduduk, wajahnya ditutupi debu. Aku memberi dengan bangga, tapi ternyata aku hanya memberi pada diriku sendiri. Ya Allah, aku menukar surga dengan pujian manusia, suaranya pecah, penuh getir. Untuk pertama kalinya ia menangis bukan karena kehilangan harta, melainkan karena kehilangan keabadian. Sosok bercahaya itu menghilang perlahan, hanya meninggalkan gema terakhir yang menusuk hati mereka, surga bukan hak yang kalian rebut, melainkan rahmat yang diberikan. Rahmat itu hanya turun pada hati yang tunduk, bukan pada jiwa yang congkak. Setelah kata-kata itu, cahaya pun padam, dan mereka benar-benar sendirian. Di kejauhan, samar-samar tampak sebuah gerbang lain, memancarkan cahaya tipis. Gerbang itu jauh sekali, seolah di ujung cakrawala. Ketiganya menatapnya dengan penuh harap. Namun ketika mencoba melangkah,
Kaki mereka terasa berat, seperti dipaku oleh beban dosa yang belum terangkat. Mereka berjalan terseok-seok di padang pasir yang tak berujung. Debu panas menyelimuti wajah, haus mencekik tenggorokan, dan rasa penyesalan menjadi beban paling berat. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kebanggaan, hanya ratapan yang bergema di antara gurun sunyi. Kisah mereka berakhir tanpa kepastian. Apakah mereka akan sampai pada cahaya pengampunan, atau selamanya terjebak dalam fata morgana yang mereka ciptakan sendiri, hanya Allah yang tahu. Yang tersisa hanyalah pelajaran pahit, surga tidak bisa dibeli dengan amal yang dibungkus kesombongan. Surga hanya terbuka bagi hati yang ikhlas, yang benar-benar tunduk kepadanya.